Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah komputasi Awan C. Ingin mempresentasikan mengenai funnel project kami tentang deploy web untuk memonitoring cuaca. Dan sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami mulai dari saya sendiri Muhammad Erlang Kurniawan dengan NPM 045. Saya Diana Novitasari dengan MPM akhir 14. Saya Melia Harmaimun Hidayat dengan NPM terakhir 34. Saya Muhammad Cahaya Raga Nugrah dari NPM 70. Saya M. Nur Hadiatullah Kusariadi dengan NPM 049. Baik, mungkin itu saja. Kita langsung aja mulai dari step pertama. Mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang pertama yaitu di integrasi API OpenWeatherMap, yaitu integrasi API OpenWeatherMap merupakan langkah awal dalam pembangunan aplikasi monitoring cuaca. Tujuan dari tab ini adalah menghubungkan aplikasi dengan penyedia data cuaca real-time dan prediktif, yakni OpenWeatherMap. Berikut langkah-langkah integrasi yang telah dilakukan, yaitu yang pertama ada membuat akun OpenWeatherMap. Langkah pertama adalah mengunjungi situs resmi OpenWeatherMap di https OpenWeatherMap. Lalu pengguna kemudian melakukan proses registrasi untuk membuat akun. Akun ini diperlukan agar dapat memperoleh API key sebagai otorisasi akses layanan API. Lalu yang kedua adalah mengakses API key. Setelah akun berhasil dibuat dan pengguna masuk ke dashboard, langkah berikutnya adalah membuka tab My API Keys yang tersedia pada menu akun. Pada halaman tersebut, sistem akan menampilkan satu API key yang dapat digunakan. Kemudian disalin dan disimpan dalam kredensial untuk pemanggilan API. Lalu yang ketiga ada menyalin API key. API key yang diperoleh dari langkah sebelumnya disalin dan disimpan di aplikasi pencatat. API key ini akan digunakan dalam setiap permintaan, baik untuk data cuaca saat ini maupun prediksi cuaca. Lalu yang keempat ada membuka dokumentasi current weather data. Setelah memperoleh API key, pengguna diarahkan untuk mengakses dokumentasi API. Caranya dengan membuka tab API, lalu memilih layanan current weather data. Selanjutnya pengguna mengklik API Docs untuk melihat format dan cara penggunaan endpoint dari API tersebut. Lalu yang kelima ada menyalin API call dari dokumentasi. Setelah berhasil membuat akun dari situs tersebut, pengguna diarahkan ke tab API, lalu memilih layanan current weather data dan membuka API Docs. Pada halaman dokumentasi, dilakukan proses scroll ke bawah untuk menemukan bagian API call yang tersedia. Dipilih salah satu paling atas, yaitu API Request by City Name. Ini berguna untuk menampilkan informasi cuaca terkini berdasarkan nama kota dan disalin untuk digunakan pada proses pengujian. Kemudian disalin dan disimpan sementara di catatan untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Lalu yang keenam ada menguji API dengan API key dan kota tujuan. Setelah menyalin dilakukan pengujian untuk memastikan API berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan dengan mengganti city name dan API key sesuai kebutuhan. Salah satu contoh pengujian dilakukan untuk kota Surabaya dengan API key yang telah diperoleh sebelumnya. Jika berhasil, maka akan muncul respon data cuaca dalam format JSON yang berisi informasi seperti suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca saat ini. Lalu yang ketujuh ada menambahkan API untuk prediksi cuaca. Untuk menampilkan informasi perkiraan cuaca, digunakan endpoint tambahan dari OpenWeatherMap. API ini menyajikan data prediksi cuaca untuk 4 hari ke depan atau 96 jam dengan interval data setiap 3 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Setelah kita mendapatkan API dari OpenWeatherMap, kita langsung masuk ke bagian AWS. Sebelum itu, kita harap untuk membuat akun AWS terlebih dahulu dan memasukkan kartu kredit sebagai
pembayaran kita nanti. Karena meskipun kita menggunakan AWS yang free tier, kita bisa saja mendapatkan tagihan jika kita melewati batas penggunaan. Setelah akun dibuat, kita langsung masuk ke dashboard EC2. Di sini fungsinya untuk membuat instance yang dimana sebagai backend dari web yang akan kita buat nanti. Setelah masuk ke bagian instance, kita bisa masuk ke launch instance. Nah, ini kita bisa mengisi dengan instance nama instance yang ingin kita buat. Misal saya ingin membuat weather instance. Lalu kita memilih opsi Ubuntu karena di AWS free tier ini yang termasuk gratis nih hanya ada di Ubuntu. Setelah itu yang ini kita pada bagian security group kita memilih Launch Wizard 3, yakni adalah security group yang digunakan agar hanya kelompok kita saja yang bisa mengakses backend dari AWS ini. Selanjutnya yang lain dibiarkan default saja. Lalu kita langsung pencet launch instance. Nah, berhubung instance sudah kami buat tadi dengan nama weather app PJBL instance, kita bisa langsung melakukan running instance ini dengan cara mengetik instance stats dan mengklik instance state dan klik start instance. Nah, hal ini akan merunning instance yang akan kita gunakan nanti. Setelah ini running, kita jangan lupa untuk membuka bagian networking untuk kita copy IP address-nya dan akan kita sambungkan ke bagian config nanti yang akan digunakan untuk menghubungkan antara AWS EC2 ini dengan script Python yang akan kita buat nanti. Setelah kita copy IP address-nya, kita bisa langsung masuk ke bagian Python ini. Nah, di sini config sudah saya buat. Config ini berisikan host, yakni nama instance yang telah kita buat tadi. Lalu hostname ini IP address yang tadi di copy yang dari sini. Lalu user ini Ubuntu karena kita tadi menggunakan Ubuntu. Lalu untuk identity file ini adalah key yang kita dapat dari pembuatan instance tadi. Nah, setelah kita mendapatkan hasil config ini, kita bisa langsung mengoneksikan ke hostnya untuk masuk ke script utama. Ini kita bisa langsung masuk aja ke weather app PJBL. Nah, setelah terhubung, kita bisa langsung open folder Ubuntu-nya untuk memulai step selanjutnya, yakni scripting pada Python. Nah, untuk scripting Python ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian untuk langkah membuat database dengan Amazon RDS, di sini yang pertama buka Amazon Aurora dan RDS di konsol. Kemudian masuk ke AWS Management Console, membuka ini Amazon RDS. Kemudian klik tombol Create Database. Pada bagian Choose a Data Creation Method, pilih opsi Standard Create agar semua pengaturan dapat disesuaikan secara manual. Kemudian pada bagian Engine Options, pilih Aurora MySQL Compatible karena proyek ini menggunakan MySQL sebagai sistem basis data. Kemudian yang kedua untuk pengaturan identitas dan credential database-nya, isi DB cluster identifier dengan nama unik untuk database, misalnya weatherappdb di bagian master username, masukkan nama pengguna utama, misalnya di sini Angga 0704. Oke. Kemudian untuk manajemen kata sandi, pilih opsi Manage in AWS Secret Manager Most Secure agar AWS mengelola password secara otomatis dan aman. Selanjutnya, koneksi ke EC2 instance dan pengaturan jaringan dasar. Di bagian Compute Resource, pilih opsi Connect to an EC2 Compute Resource agar instance EC2 dapat langsung mengakses database. Lalu pilih instance EC2 yang ingin digunakan. Selanjutnya pilih opsi IPv4 sebagai tipe jaringan karena sudah cukup untuk komunikasi antar resource.
virtual private cloud-nya dibiarkan default. Kemudian untuk pengaturan subnet dan keamanannya, pilih opsi choose existing pada bagian DB subnet group. Kemudian pilih grup subnet yang sudah ada seperti RDS EC2 DB subnet group 1. Untuk publish akses, pilih no agar database hanya bisa diakses oleh resource dalam jaringan yang sama, tidak dari internet publik. Di bagian VPC security group, pilih opsi choose existing, lalu pilih grup keamanan yang sudah ada. Dengan ini EC2 berkomunikasi dengan database secara aman dalam jaringan yang private. Kemudian yang kelima, monitoring dan penyelesaian pembuatan database. Pada bagian monitoring, pilih opsi database insight standar yang memungkinkan pemantauan performa database selama 7 hari. Aktifkan juga performance insight agar pengguna bisa memantau beban kerja database berdasarkan query, host, dan pengguna. Untuk pengaturan KMS key, biarkan dalam kondisi default, AWS atau RDS. Setelah seluruh pengaturan selesai dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan, maka klik tombol create database untuk memulai pembuatannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian langkah pengembangan aplikasi dengan menggunakan Python. Di sini pertama kita akan melakukan instalasi pada library yang akan kita butuhkan, yaitu adalah Flash, FlashCourse, Python.env, Request, dan MySQL Connector Python. Setelah terinstalasi semua, maka kita akan melakukan import dari semua library tersebut dalam Python. Di sini dapat terlihat dari from Flash import, import request, import OS, dan berikutnya. Kemudian, kita akan melakukan inisialisasi Flash dan juga load API key. Di sini terdapat load.get.env dan API key sama dengan ios.env, di mana ios.get.env memungkinkan nilai kunci tersebut digunakan dalam script tanpa terakses secara langsung dalam kode sumber. Baik, kemudian kita akan membuat fungsi getDB connection, di mana fungsi ini berguna untuk membuat koneksi terhadap database RDS yang akan kita bangun. Di sini kita menggunakan library MySQL Connector untuk menyambungkan koneksi tersebut, di mana parameter dari MySQL tersebut kita konfigurasikan secara manual supaya bekerja, dan juga kita akan menjaga kerahasiaan kunci API tersebut. Setelah kita membangun fungsi untuk menyambungkan pada database, kita akan membuat root endpoint. Dapat terlihat pada codingan tersebut. Kode tersebut dirancang untuk membuat 2 endpoint utama dalam aplikasi, di mana endpoint pertama berfungsi untuk pengujian dasar untuk memverifikasi fungsionalitas aplikasi Flash. Ketika diakses melalui peramban, endpoint ini akan menampilkan pesan whether map whether API Flash is running sebagai konfirmasi bahwa server telah aktif. Dan endpoint kedua bertanggung jawab untuk mengambil data cuaca berdasarkan nama kota yang disuplai melalui parameter city, di mana endpoint ini akan menarik data dari API Open Weather Map, lalu memproses dan menyajikan informasi seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan deskripsi cuaca. Selain itu, data ini juga akan disimpan ke dalam database Amazon RDS. Setelah itu aplikasi akan mengambil data prediksi cuaca alias forecast untuk 4 hari ke depan pada pukul 12 siang dan menyajikannya dalam format JSON kepada pengguna. Baik, langkah berikutnya adalah menjalankan aplikasi dan mengakses endpoint cuaca. Di sini kita akan melakukan navigasi pada direktori Ubuntu terlebih dahulu. Kemudian kita mengaktifkan virtual environment Python yang telah kita install sebelumnya. Setelah virtual environment berjalan, kita akan menjalankan aplikasi Flash dengan
menggunakan fungsi Python Oke. Setelah kita menjalankan Flash, kita akan mengeksekusi script Flash yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan informasi bahwa aplikasi berjalan pada alamat IP lokal 12 serta jaringan internal di port 3000. Pesan ini juga akan menyertakan peringatan bahwa server ini ditujukan hanya untuk keperluan pengembangan dan tidak direkomendasikan untuk lingkungan produksi. Kemudian langkah berikutnya kita tentunya akan menghentikan server tersebut. Untuk menghentikan server tersebut, kita hanya perlu menekan Ctrl+C pada terminal. Sehingga terminal kita akan kembali ke kondisi sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, oke. Setelah kita membuat script Python di main PY tadi, sekarang kita akan beralih ke pembuatan Amazon S3 bucket. Nah, fungsi dari Amazon S3 bucket ini untuk menyimpan hasil front end yang sebelumnya telah dibuat oleh rekan saya. Dan di sini front end-nya berisikan ada DS Store, ada asset, ada index HTML, ada script.js dan style CSS. Nah, front end ini itu berfungsi sebagai dashboard kita nanti waktu kita membuka websitenya, yang akan menampilkan hasil monitoring cuaca dan juga forecast cuaca untuk 4 hari ke depan. Nah, untuk lebih detailnya, aset ini berisikan tentang ikonnya, icon-icon seperti awan ataupun matahari dan yang lain-lain. Lalu indeks HTML ini untuk mengeksekusi websitenya, script.js ini untuk berisikan tentang untuk menghubungkan AWS ini dengan script Python kita yang telah kita buat tadi. Nah, lalu sekarang kita akan langsung aja membuka website yang telah kita buat tadi melalui link yang ada di sini, yang ada di bagian properties di AWS Amazon S3. Nah, sebelum itu, seperti yang dikatakan oleh rekan saya sebelumnya, sebelum kita membuka website, kita perlu merunningnya dengan perintah python 3 main.py di terminal yang telah kita buat tadi. Setelah terrunning dengan baik, kita bisa langsung saja mengcopy paste link yang tersedia di Amazon S3. Selanjutnya kita bisa membuka di tab baru, lalu kita bisa paste linknya, dan hasil dashboard monitoring cuaca berhasil dijalankan. Nah, untuk mengetes apakah dashboard ini berjalan atau tidak, kita bisa mencari nama kota, misalnya kita klik Surabaya. Nah, di sini akan muncul beberapa informasi mengenai cuaca Surabaya hari ini dan juga forecast 4 hari ke depan dari tanggal 18 Juni sampai 21 Juni. Mungkin kita bisa cari kota lain seperti mungkin Mojokerto, lalu mungkin Bali, dan apalagi mungkin Bojonegoro. Nah, di sini sudah berhasil terrunning dengan baik ya. Dan untuk membuktikannya lagi, kita bisa lihat di script Python yang telah kita buat. Jadi di terminalnya ini sudah terlihat ada nama-nama kota yang telah kita input tadi, yang di website yang tadi. Dan kita bisa menutup servernya dengan cara klik Ctrl+C. Nah, lalu gimana sih cara mengecek apakah hasil dari kota-kota ini berhasil tersimpan di database yang telah kita buat tadi, yang disampaikan oleh rekan saya melalui RDS. Nah, caranya kita bisa masuk ke RDS kembali, kita buka database-nya. Lalu pada endpoint ini kita bisa mengkopinya agar kita bisa melihat apakah database berhasil terhubung gitu. Nah, cara untuk mengeceknya kita bisa kembali ke terminal. Lalu kita bisa mengecek dengan cara kita klik MySQL, lalu strip H, lalu kita kopas endpoint yang telah lalu kita paste endpoint yang telah kita copy tadi, lalu ketik U ini artinya username. Tadi saya pakai username kelompok 2, lalu P ini adalah password dari database yang telah kita buat tadi.
Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu MySQL-nya. Nah, lalu kita mengecek dulu database yang telah kita buat. Maaf, ada sedikit kesalahan. Nah, kita bisa mengecek database yang telah kita buat tadi dengan cara show database. Di sini terlihat bahwa ada 5 database yang telah terbuat. Di sini ada yang pertama ada app, information schema, MySQL, performance schema, dan system. Nah, berhubung kita menggunakan database ini untuk mengaplikasikan monitoring cuaca tadi, kita menggunakan database yang app ini. Nah, caranya kita bisa use app, lalu klik enter. Nah, di sini sudah ada keterangan database change-nya, yang artinya kita sudah berpindah ke directory app. Lalu kita menggunakan fungsi show tables. Di sini fungsinya untuk mengecek ada table apa aja di database app tersebut. Di sini ada 2 tabel, ada forecast dan juga weather. Misal kita ingin melihat apakah kota yang telah kita input tadi itu sudah berhasil masuk ke dalam database. Caranya kita mengetik select from weather, lalu klik enter. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada kota yang telah kita masukkan tadi. Pertama saya memasukkan kota Surabaya, lalu Mojokerto, Bali, dan juga Bojonegoro. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tabelnya dan juga informasi cuacanya yang real time, yang sekarang. Jadi scatter cloud, terus ini ada suhunya dan yang lain-lain. Nah, kota-kota sebelumnya ini masuk pada saat kita mengetes web ini apakah bisa berjalan atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui bahwa database telah tersimpan di MySQL, kita bisa exit dan kita bisa run lagi website yang telah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kita run website ini, tentunya ini akan memakan resource dari device yang kita gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan laptop, tentunya akan menggunakan resource CPU dan juga RAM. Nah, untuk itu kita perlu mengeceknya di CloudWatch Monitoring. Nah, bagian CloudWatch Monitoring ini akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi setelah aplikasinya berjalan dengan lancar di EC2 dan datanya udah tersimpan kan di RDS, langkah selanjutnya yaitu kita harus memantau performa server, terutama di penggunaan CPU-nya. Jadi yang pertama, kita membuka EC2 instance terlebih dahulu, lalu kita akan pilih instance di bagian kiri, lalu selanjutnya gulir ke bawah sampai menemukan tab monitoring. Nah, pada tab ini itu berbagai metrik performa akan ditampilkan secara otomatis seperti GPU, terus disk read and write, terus selanjutnya ada network in out. Lalu yang kedua, kita akan membuat alarm baru. Jadi fungsinya di sini alarm itu untuk mengirimkan notifikasi apabila performa server itu telah melampaui ambang batas yang ditentukan. Misalnya ketika penggunaan CPU terlalu tinggi. Caranya yaitu dengan halaman utama AWS kita mengetik CloudWatch, lalu kita masuk ke dalam all alarms di panel sebelah kiri. Setelah itu klik tombol create alarm di pojok kanan. Setelah itu kita select metriknya. Nah, ini kan sudah terlihat ya metriknya gimana-gimananya lah. Di sini kita itu langkah selanjutnya itu menentukan metrik yang akan dipantau dan di sini kita akan memantau metrik dengan CPU utilization. Itu yang akan kita pantau karena kan tadi kan di sini kan tujuan utama kita adalah memantau CPU. Jadi di sininya kita juga harus milihnya itu yang CPU juga. Selanjutnya kita masuk ke halaman condition. Kita masuk ke halaman condition. Jadi
di halaman condition ini kita perlu mengatur beberapa hal. Untuk threshold type itu kita pilih yang statistik. Sudah dipilih yang statistik. Lalu pada opsi whenever CPU utilization kita pilih greater than. Setelah itu alarm ini tuh berarti artinya udah aktif ya teman-teman. Jadi alarm di sini itu udah aktif jika penggunaan CPU server melebihi 80%. Dan pengaturan lainnya seperti jumlah data points itu dapat dibiarkan pada konfigurasi default. Selanjutnya kita pada bagian Pada bagian configure action. Pada bagian configure action kita di sini itu disuruh untuk memilih description, memilih alarm description. Jadi alarm description di sini itu berfungsi ketika melebihi batas lah, itu tuh langsung sinyalnya terkirim gitu loh. Nah, pada bagian notifikasi itu kita harus membuat alamat email yang nantinya akan dikirimkan notifikasi tersebut. Jadi notifikasinya itu dikirimkan melalui alamat email. Terus setelah AWS akan mengirimkan email konfirmasi ke alamat itu tersebut, yang harus dilakukan itu yang harus dikonfirmasi agar alarm dapat mulai mengirimkan notifikasi. Selanjutnya, setelah alarm berhasil dibuat, kita bisa dapat langsung memantau grafik penggunaan CPU dari instance EC2. Dari instance EC2 yang sudah dikaitkan pemantauan gitu. Setelah itu kita fokus ke grafik CPU, karena grafik ini tuh yang nantinya akan menampilkan persentase penggunaan CPU dibandingkan kapasitas totalnya. Jadi ketika aplikasi aktif menerima permintaan, grafik ini tuh akan menunjukkan peningkatan seiring dengan beban kerja yang ada. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang deployment AWS ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kelupaan. Ya, jadi sebenarnya ini step terakhir, dan setelah kita cek CloudWatch tadi, kita udah memonitoring CPU usage ataupun RAM usage dan usage yang lain. Setelah kita melakukan semuanya, kita harus mematikan instance yang telah kita buat tadi. Caranya simple. Kita buka EC2 tadi, lalu kita ke instance state. Kita centang dulu instance yang telah kita buat, lalu kita ke instance state, lalu kita stop instance. Nah, hal ini tuh sangat penting karena kita kan berada di free tier AWS ya, yang dimana penggunaan itu sangat terbatas. Nah, kalau melewati batas, kita akan mendapatkan tagihan. Kemarin saya mendapatkan tagihan sekitar 7.000 karena melewati batas dari 8 GB ini. Nah, setelah kita matikan, coba kita refresh. Statusnya akan berubah menjadi stopping, nanti akan berubah menjadi stop. Nah, otomatis codingan kita, script tadi kita akan mati karena memang sudah putus. Ya, mungkin itu aja penutupan dari kami yang kurang ya, step terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.